Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena kebetulan gue buat video ini malam. Video kali ini gue mau ngomongin soal bola, dan malam ini kita harus terima bahwa Indonesia lagi-lagi harus kalah dari Vietnam dengan skor yang sangat menyakitkan. Apa ya? Gue bisa bilang melihat permainan timnas Indonesia saat melawan Vietnam tadi, sebelumnya gue mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya apresiasi untuk para pemain telah berusaha memberikan sebaik yang mereka mampu ketika melawan Vietnam tadi. Tapi tentu hasil tidak bisa memuaskan kita semua pecinta sepak bola Indonesia. Dan dari pertandingan tadi ada beberapa hal yang bisa gue lihat sebagai orang awam ya. Gue bukan main profesional, tapi gue suka bola. Dan kalau misalnya ditanya kekalahan timnas dari Vietnam tadi itu salah siapa dan menjadi tanggung jawab siapa, tentunya pelatih bertanggung jawab atas kekalahan itu. Tapi di sini gue bukan mau menyalahkan pelatih. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam tadi buat gue, kita seharusnya melihat ada hal-hal yang bisa menjadi perhatian buat para pemain sepak bola, bahwa ternyata bermain sepak bola itu tidak hanya perkara soal skill. Adalah bagus kalau kita punya skill yang mumpuni, tapi ada hal penting lain yang ternyata dibutuhkan oleh seorang pemain sepak bola. Nah, di sini ketika melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam tadi, ada satu hal penting yang menurut gua dan juga mungkin beberapa kali disampaikan oleh para pengamat bola terkait pemain-pemain Indonesia, yaitu kurangnya intelijensi atau kemampuan bukan mau bilang kemampuan berpikir pemain kita kurang, tapi apa gue bilang intelijensi itu kayak misalnya ya gue bisa bilang gini, dalam permainan Indonesia lawan Vietnam tadi ada beberapa kesempatan atau seharusnya pemahaman dasar yang dimiliki oleh para pemain sepak bola yang ternyata kurang diterapkan dalam permainan tadi. Kayak misalnya yang gue tahu ketika gue sebutlah gue SSB atau gue belajar atau berlatih sepak bola sebagai pemain sayap, entah itu back ataupun winger atau sayap, ketika bola berada di pinggir lapangan, setidaknya tuh ada pemain entah itu back atau sayap yang siap membackup menerima bola ketika bola sudah berada di sudut dan bola harus dikembalikan ke belakang. Tapi dalam pertandingan lawan Vietnam tadi itu ada banyak kesempatan bola berada di pinggir lapangan, dan pemain yang memegang bola di pinggir lapangan itu nggak punya opsi untuk mengembalikan. Karena apa? Tidak ada backup pemain untuk menerima itu. Dan kemudian pemain tengah, ya kalau memang ketika kita melihat pertandingan melawan Vietnam tadi, ya kalau gue bilang lini tengah kita kalah banget dalam artian gue ngelihat sering banget lapangan tengah timnas Indonesia itu ya kosong. Bahkan ada ya kayak yang gue tahu, gelandang bertahan ketika kita akan menyerang adalah opsi pertama para pemain belakang untuk memberikan operan kepada gelandang bertahan. Tapi sayangnya ketika kita mau build up penyerangan itu dukungan dari
gelandang kita itu kurang banget. Ada satu kesempatan yang gua ngeliat jelas banget, bola di belakang oleh back, gelandang bertahan saat itu kalau gua nggak salah ya itu Rahman Irianto, itu hanya ada satu sendiri di tengah. Ya sorry kalau gue bilang kurang inisiatif untuk menjemput bola, tapi kemudian di sekitar dia itu ada sekitar 5-6 pemain Vietnam. Pertanyaan gue, kemana gelandang yang lain? Padahal seharusnya pemahaman dasar gue, apalagi dengan ya kalau gue nggak salah formasi 4-3-3, gelandang bertahan itu adalah opsi pertama untuk memulai penyerangan. Tapi itu nggak terjadi. Dan ya kalau gue bilang hal ini semakin diperparah ketika melihat permainan timnas Indonesia. Jarak antara satu pemain dengan pemain yang lainnya itu terlalu jauh, sehingga opsi bola-bola pendek passing antar pemain kurang bisa berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain, kenapa gue bilang intelijen, para pemain sepak bola Indonesia itu perlu meningkatkan intelijensinya atau kemampuan berpikir cepat untuk mengambil sebuah keputusan atau untuk berlaku seperti apa di dalam lapangan. Karena kalau gue nggak salah ada sekitar 2-3 kesempatan sebenarnya kita bisa melakukan counter attack cepat dengan passing bola-bola pendek. Tapi ya kita lebih memilih langsung melakukan umpan jauh. Padahal ketika melakukan umpan jauh itu ya berakhir. Padahal kalau gue ngeliat ada satu kesempatan itu setelah, gue lupa entah itu setelah corner atau setelah tendangan sudut atau pelanggaran Vietnam, kemudian bola didapat di sebelah kanan itu ada Asnawi dan juga gue lupa siapa itu, udah berlari di babak kedua ya, ini terutama di babak kedua udah berlari siap untuk counter attack, tapi bola malah berusaha dilakukan umpan jauh silang ke kiri dan akhirnya dipotong. Ya sayang banget ya, makanya buatku pertandingan lawan Vietnam tadi secara tidak langsung ya menyadarkan kita, terutama publik sepak bola Indonesia, yang paling utama adalah para pemain, siapapun itu, baik yang masih amatir atau bahkan profesional yang ingin menggeluti profesi sebagai pemain sepak bola, demi kemajuan timnas kita bersama ya perlu meningkatkan yang namanya intelijensi pola berpikir, bahwa sepak bola adalah permainan tim. Dan ini juga yang sebenarnya gue lihat ketika pertandingan timnas melawan Vietnam tadi, dalam kondisi bertahan pun sebagai sebuah tim itu tidak ada backup antara satu pemain dengan pemain yang lain. Bukan nggak ada sih, kurang. Terbukti dengan melihat gol kedua ketika gue lupa siapa nama pemain Vietnam itu, Nguyen nomor 19, berawal dari serangan di tengah kemudian ke kiri, berawal dari sisi kiri penyerangan Vietnam, kemudian bola tengah dan terlihat di tengah itu kosong. Bahkan mungkin kalau nggak salah Rahman Irianto terlambat untuk menghadang bola. Bukan gue menyalahkan Rahman Irianto Pak, karena posisinya saat itu memang Rahman Irianto terlalu jauh, tapi ada opsi 2 back lain untuk berusaha menutup kesempatan pemain Vietnam melakukan tendangan jauh yang berakhir gol itu. Ya poin penting dari cuap gue ketika selesai menonton pertandingan
Indonesia melawan Vietnam tadi adalah para pemain sepak bola Indonesia itu perlu meningkatkan intelijensi dalam bermain. Ya, karena setahu gue juga udah beberapa pengamat menyampaikan hal tersebut kepada pemain Indonesia ya, karena dinilai pemain Indonesia ya gue melihatnya juga gue akuin pemain Indonesia kalau dibilang skill, banyak pemain Indonesia yang punya skill yang bagus dan mumpuni, tapi mungkin gue bisa bilang kalau melihat pemain Indonesia dengan tingkat intelijensi permainan yang bagus ya tidak terlalu banyak, dan itu sangat disayangkan karena ya bahkan kalau nggak salah kelas Luis Milla sendiri ya bilang bahwa pemain Indonesia itu ya punya etos kerja yang kuat. Itu sebenarnya adalah nilai lebih dari para pemain di Indonesia. Keinginan untuk bermain sepak bola yang besar di Indonesia itu adalah sebuah nilai lebih, dan seharusnya kita bisa meningkatkan dengan kemampuan intelijensi, pola berpikir untuk membangun sebuah permainan yang baik antara satu dengan yang lain. Karena ya orang umum bilang ya kita nggak cuma butuh kerja keras tapi juga kerja cerdas, dan sayangnya melihat permainan Indonesia umumnya ya, dan khususnya ini gue bilang ketika melawan Vietnam tadi, Indonesia masih belum bisa untuk melakukan kerja cerdas, baru sebatas kerja keras. Bukan gue bermaksud menjelekan atau apa ya, gue menghargai usaha para pemain kita yang sudah berjuang ketika melawan Vietnam tadi. Tapi sebagai supporter, pendukung, pecinta timnas, hal paling dasar untuk memuaskan kami adalah kemenangan, dan kita tidak mendapatkan kemenangan. Tentunya ya, saya pribadi ya nggak puas kalau kita nggak menang. Tapi di sisi lain kita juga mau lihat permainan cantik, dan kami semakin tidak puas karena kami tidak mendapatkan permainan cantik dari timnas saat melawan Vietnam. Ya mungkin gue bisa bilang melihat kekalahan timnas dari Vietnam malam ini adalah sebuah pesan untuk para pemain sepak bola di Indonesia, siapapun itu, bahwa bermain sepak bola tidak hanya tentang kerja keras, kemampuan, skill, tapi kita butuh berpikir, kemampuan intelijensi yang membuat kita bisa lebih bisa bermain sepak bola lebih baik dalam sebuah tim. Bahkan ya kalau dibilang Sintayong juga, ketika gue melihat di Instagram beberapa Instagram fanpage pecinta timnas, Garuda dan lain sebagainya, itu ada, gue pernah melihat satu postingan ketika Coach Sintayong bilang ya intinya kalau bahasa kita mah ya lu gak usah kebanyakan gocek, oper aja. Kalau lu ngerasa susah dan gak bisa ini, jangan maksa gocek, ya passing. Karena yang gue tahu ketika gue latihan sepak bola pun dibilang
hal paling sederhana adalah passing bola itu lebih cepat daripada kita lari bawa bola. Nah di sini ya gue bisa bilang ada beberapa poin deh, gue nggak tahu berapa ya. Yang pertama, ya pastinya gue bisa bilang tingkat intelijensi pemain Indonesia masih perlu banyak ditingkatkan. Kedua, ketika tingkat intelijensi itu ada, sehingga kita bisa memperbaiki banyak hal, kayak misalnya backup antar lini itu sangat dibutuhkan, antar lini dan antar pemain itu sangat dibutuhkan. Ketiga, ya pemahaman dasar pada akhirnya akan membantu sebuah tim untuk lebih mudah dalam menjalankan pertandingan. Ya gue bisa bilang ini karena gue melihat ya beberapa hal tadi. Ketika bola berada di pinggir lapangan dibawa oleh pemain Indonesia, ada banyak kesempatan bola di pojok tapi tidak ada bantuan yang datang sehingga bola bisa dikembalikan ke belakang untuk memulai lagi permainan, yang akhirnya berakhir pada bola di pojok kesulitan, tidak tahu passing siapa, entah kerebut atau salah passing. Kemudian untuk lini tengah ya sangat disayangkan ya kalau gue bilang ketika tadi lini tengah Indonesia kalah banget karena seolah-olah terlihat kosong. Mungkin apa ya, timnas Indonesia dalam pertandingan tadi itu butuh ya mungkin benar-benar seperti tukang angkut air seperti entah itu Haryono atau segala macam. Walaupun memang gue bukan bermaksud Haryono harus masuk lagi timnas, tapi pemain-pemain dengan tipikal seperti Haryono atau mungkin yang muda ada Hargianto atau Manahati Lestusen yang bisa mengisi posisi itu. Gambar ya, walaupun memang kita bisa bilang timnas Indonesia saat pertandingan tadi itu banyak diisi oleh wajah-wajah baru. Ini adalah sebuah regenerasi ya. Bukan bilang masih bisa dimaklumi ya, tapi masih banyak lah yang harus ditingkatkan untuk timnas kita, untuk kesenangan kita para pecinta sepak bola Indonesia. Ya gue rasa cukup itu aja cocok gue ketika selesai melihat pertandingan Indonesia dengan Vietnam tadi. Ya buat supporter Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, gue bisa bilang sepertinya kita harus menunggu beberapa waktu untuk melihat Park Hang-seo meninggalkan kursi jabatannya sebagai pelatih Vietnam, karena sebelum melawan Vietnam dia sudah cuap-cuap kalau dia kalah dari Indonesia dia rela meninggalkan kursi pelatihannya, dan sayangnya kita belum bisa mengalahkan Vietnam. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi gue sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Tidak ada sedikit pun maksud untuk menjelek-jelekan mereka. Ini hanyalah sebuah ya mungkin introspeksi dari seorang pecinta sepak bola kepada timnasnya, atau sebuah koreksi dari pecinta sepak bola kepada para pemain sepak bola untuk sama-sama bisa meningkatkan kemampuan permainan sepak bola Indonesia sebagai sebuah tim. Itu aja. Sampai jumpa di cuap-cuap gua yang selanjutnya. Ciao.